Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali berkumpul di tempat ini, tentunya untuk kembali melanjutkan kajian rutin yang telah kita lakukan setiap bulan. Di hari ini kita akan membahas sebuah judul, yaitu terkait dengan pembahasan yang sebelumnya kita telah bahas di sini, yaitu masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan di antara sebelumnya adalah menjadi mukmin yang kuat. Kalau hari ini buah dari keimanan yang benar. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang muslim, juga sebagai seorang muslimah, untuk beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Bukan sekedar ucapan di lisan atau penampilan yang zahir, melainkan keyakinan dalam hati, berucap dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzalna wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang yang beriman. Allah memanggil nama kita di awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab yang dia turunkan kepada Rasulnya. Wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bahwa kita sebagai mukmin harus benar-benar beriman kepada Allah, percaya dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Karena keimanan adalah pengertiannya i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Keimanan yang benar adalah kita berkeyakinan dengan hati,
berkeyakinan dengan hati, berucap dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh kita. Itulah keimanan yang benar. Adapun kita hanya beriman, yakin dalam hati tapi tidak pernah beramal, ini keimanannya tidak benar. Atau ada orang beramal tapi keyakinannya tidak sesuai dengan yang dia amalkan, maka ini juga keimanan yang tidak benar. Keimanan yang benar adalah kita meyakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita beramal dengan anggota badan kita. Inilah keimanan yang sesungguhnya. Dan kalau kita beriman dengan keimanan yang benar, maka dalam kehidupan dunia ini kita akan diberikan banyak keutamaan. Kita akan diberikan banyak keutamaan di dunia, demikian pula nanti ketika kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dan buah dari keimanan yang benar, seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hatinya di kehidupan dunia ini, demikian pula nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat di kehidupan dunia ini, demikian pula nanti di kehidupan akhirat. Ini buah dari keimanan. Ketika kita keimanannya adalah keimanan yang benar, maka kita tidak mudah berubah di kehidupan ini. Kita akan berucap dengan ucapan yang kokoh, yang penuh dengan keyakinan. Dan nanti, ketika kita meninggalkan dunia ini, maka pertama sekali kita diuji dalam kubur. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka kita akan kokoh dengan jawaban, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Agamaku adalah Islam. Ini buah dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita memiliki keimanan yang benar dan kita bangun amalan soleh di atas keimanan itu, maka kita akan dilapangkan dalam kehidupan dunia ini. Di akhirat akan dibalas dengan balasan yang lebih sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka beriman, beramal dalam keadaan beriman. Jadi tidak cukup beriman tanpa amal atau beramal tanpa iman. Allah katakan beriman, beramal dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan. Kata Allah balasannya di dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar di dunia ini pasti kehidupannya baik. Di akhirat kata Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Iya, salat kita hari ini, puasa kita hari ini, zakat kita hari ini, hajinya kita di dunia ini, nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang kita lakukan. Tapi ada catatannya, ada syaratnya. Harus beramal dan beramal dengan keimanan.
bukan beramal saja tanpa keimanan, atau bukan beriman saja tanpa amalan, bukan. Ini janji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya kalau kita memenuhi syaratnya. Ini buah kedua dari buah keimanan. Yang ketiga, orang yang keimanannya adalah di atas keimanan yang benar, maka hatinya selalu tenang. Apapun ujiannya di dunia ini, hatinya akan selalu tenang. Jika keimanannya kepada Allah dengan keimanan yang benar, banyak orang di kehidupan dunia ini hatinya berburuk sangka kepada Allah, bahkan berburuk sangka kepada sesama manusia, itu karena keimanannya cacat kepada Allah. Tapi kalau keimanannya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya pasti akan tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Ini penyebutan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin selama ini membaca potongan kedua, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Sebenarnya, kalau hanya zikir tanpa keimanan, enggak. Itu hanya potongan kedua. Kita harus baca potongan sebelumnya. Alladzina amanu, itu yang disebutkan awal. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itu dia dua. Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dua. Dan beriman dan berzikir kepada Allah. Bukan hanya sekedar kita melancarkan zikir setiap hari, kita rutin tanpa ada keimanan tak dalam hati. Bukan. Zikir tanpa keimanan itu tidak akan membawa ketenangan. Makanya di sana banyak orang selalu lisannya berzikir, tapi karena tidak ada keimanannya, tidak tenang. Yang ada adalah was-was, berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berburu sangka kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka syarat daripada hati yang tenang adalah beriman, kemudian mengingat Allah di atas keimanan itu. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tenang hatinya dengan mengingat Allah, maka ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Ini buah yang ketiga. Yang keempat, orang yang benar keimanannya kepada Allah, maka dia akan sabar dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepadanya. Dia akan bersabar, ya, di dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan, ya, kepadanya. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Orang-orang yang, ya, dikatakan di sini yang diberikan kabar gembira, kata Allah, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, demikian pula kekurangan tumbuh-tumbuhan, kekurangan buah-buahan. Dan kata Allah, berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Siapa itu orang yang bersabar yang Allah suruh beri kabar gembira? Baca lanjut ayat selanjutnya. Alladzina amanu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka akan berkata, sungguh kami ini milik Allah
dan kami akan kembali kepada Allah. Kita kira ucapan ini bisa keluar begitu saja tanpa keimanan? Tidak mungkin kita bilang kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah kalau kita tidak punya keimanan kepada Allah. Inilah yang diberi kabar gembira. Banyak orang hanya fokus beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Bukan, lihat keterangan setelahnya. Siapa itu yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka jika ditimpakan musibah, diuji oleh Allah, mereka akan berkata, sungguh kami ini miliknya Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran di dalam setiap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Kemudian buah kelima dari buah keimanan yang benar, seorang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah, dia pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dipastikan. Akan dipastikan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Allah berfirman di Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Ini ada syaratnya. Iya, Allah akan menolong kita. Allah akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Syaratnya adalah kita beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa mereka lah yang mampu menolong agama Allah dengan keimanan dan keteguhan mereka di atas agama. Dan tentunya kalau kita melihat kembali ke belakang dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, meskipun jumlah mereka sedikit, itu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan kemenangan terhadap mereka. Pasti memberikan kemenangan kepada mereka. Karena kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah merupakan buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, maka dipastikan, sekali lagi dipastikan, akan mendapatkan pertolongan Allah. Ini janjinya Allah di Quran, dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Dan di antara buah dari keimanan yang benar, keimanan yang benar ini itu adalah merupakan sebab kebahagiaan dunia akhirat. Sebab kebahagiaan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di Quran, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'abe. Allah katakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
bagi mereka kebahagiaan. Tuba lahum, kebahagiaan untuk mereka. Kalau di ayat yang kita sebutkan sebelumnya, akan diberikan kehidupan yang baik. Kadang kehidupan yang baik kan tidak bahagia, belum tentu bahagia. Tapi kalau keimanan sudah baik kehidupannya dan kebahagiaan. Allah yang bilang di sini di ayat ini, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum. Orang-orang yang beriman lagi beramal soleh adalah kebahagiaan untuk mereka. Wa husnu ma'abe, dan tempat kembali yang terbaik. Berarti yang disebutkan tadi itu kebahagiaan di dunia. Karena istilahnya adalah tempat, dan bagi mereka tempat kembali yang baik juga, yaitu surga. Surga yang akan mereka dapatkan dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena surga itu ya dipastikan miliknya orang-orang yang beriman. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di surah Al-Kahf Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah jannatul firdaus, surga firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggal. Iya, dan kita di kehidupan dunia ini, Nabi telah memerintahkan dan menganjurkan kepada kita, kalau minta surga, minta firdaus. Kalau kita minta surga, maka mintalah surga firdaus. Dan orang yang beriman, lagi beramal soleh, tempat tinggalnya surga firdaus. Ini di ayat ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah untuk mereka surga firdaus, tempat kembalinya. Ini kenikmatan. Kenikmatan yang tentunya tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. Dengan keimanan yang benar. Iya. Dan dengan keimanan yang benar, di dalam kehidupan dunia ini, di antara buahnya, kita akan dikeluarkan dari kegelapan ke cahaya. Kapan kita beriman dengan keimanan yang benar, maka kita pasti selalu berada dalam cahaya Allah. Keluar dari kegelapan. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Allah adalah wali, Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya. Makanya orang yang beriman itu tidak pernah gelap. Walaupun malam gelap, keimanan mereka tidak akan pernah gelap. Karena mereka selalu berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dijamin oleh Allah. Allah adalah walinya. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan mereka
yang akan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang besar, di samping sebenarnya keimanan yang benar akan melahirkan amalan-amalan yang benar. Ketika seorang itu malas beramal, sebenarnya karena keimanannya turun. Ketika keimanannya naik, maka akan melahir banyak amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'bah. Keimanan itu ada sekitar 73 sampai 79 cabang. Atau Nabi mengatakan keimanan itu 63 sampai 69 cabang. Berarti banyak cabang keimanan. Iya, karena seorang yang beriman bertingkat-tingkat. Fa'alaha fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utamanya dari keimanan adalah berucap la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wa al-haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari cabang keimanan. Jadi keimanan bertingkat-tingkat. Ada paling tinggi, ada paling rendah, dan ada keimanan-keimanan yang pertengahan. Dan semua ini adalah nanti akan lahir keimanan yang tinggi tentunya jika seorang itu keimanannya tinggi dan benar kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani wa huwa yazni hina mu'min. Ya, hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berzina ketika dia berzina waktu itu dia beriman. Tidak mungkin. Ada orang jatuh dalam zina terus keimanannya bagus. Tidak bisa. Iya, pasti karena keimanannya kurang atau turun, bahkan bisa saja karena tidak ada. Iya, karena keimanan yang benar itu akan melahirkan amalan soleh, akan melahirkan amalan yang benar, dan akan membuat orang yang memilikinya berada dalam kebaikan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tentunya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibantu dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Inilah ya yang Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan terkait dengan buah dari keimanan seorang yang benar dari dalam hatinya. Dan di antara buah juga adalah bagi orang yang punya keimanan yang benar, itu pasti akan kuat ketawakalannya kepada Allah. Pasti akan kuat ketawakalannya kepada Allah. Allah menggambarkan keadaan sahabat waktu mereka mau diserang oleh musyrik di perang Ahzab, perang Khandaq, mau diserang di Madinah. Datang berita kepada Nabi dan para sahabat bahwa suku-suku Arab sudah bersatu untuk menghadapi dan menyerang kaum muslimin di Madinah, di dalam kota. Maka orang-orang yang beriman malah bukan rasa takut, malah keimanannya bertambah dan ketawakalannya bertambah kepada Allah. Allah gambarkan keadaan mereka di Quran. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang manusia mengatakan kepada mereka,
sungguh seluruh manusia telah berkumpul mengepung kalian, maka takutlah kepada mereka. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang-orang mengepung kalian, takutlah kepada mereka. Kita tahu apa ucapan mereka, gambaran Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ucapan mereka dan keadaan mereka. Kata Allah, fazadahum imana, maka itu malah menambah keimanannya. Lihat orang waktu itu menambah keimanannya. Wa qalu, dan mereka semua berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lihat ucapan itu. Dan Allah adalah pencukup kami. Allah yang akan menjaga kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Lihat ucapan. Karena mereka sadar jika keimanan mereka benar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyusahkan mereka. Pasti yang ada adalah kebahagiaan. Wal akibatu lil muttaqin, kata Allah. Akibat yang baik itu pasti untuk orang bertakwa. Iya, akibat yang baik itu adalah pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki keimanan di dalam hati, itu adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harus kita jaga melebihi harta kita, bahkan melebihi badan kita. Karena orang yang dibunuh misalnya karena menjaga keimanannya, syahid, mati syahid. Orang yang dibunuh karena menjaga keimanannya, maka dia husnul khotimah, menutup kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Iya, karena nikmat keimanan lebih besar daripada segala nikmat. Nikmat keimanan adalah nikmat yang paling besar daripada seluruh nikmat. Kita kalau dikasih seluruh dunia ini, kemudian kita diminta untuk menukar keimanan dengan dunia yang diberikan kepada kita, maka itu bahaya. Kalau kita memilih dunia dan buang keimanan. Karena kalau kita pilih dunia, keimanan kita buang, maka dunia ini kita akan tinggalkan, mau tidak mau. Sementara kalau kita pilih keimanan, maka kita dijamin bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Oleh karena itu, ya, nikmat paling besar yang kita miliki adalah nikmat keimanan. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Dalam keadaan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ditambah lagi keimanan inilah yang akan membuat nanti kita bahagia ketika kita berada di padang mahsyar. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa orang yang beruntung dengan syafaatmu di hari kiamat? Kita tahu apa jawaban Nabi. Jangan sampai kita mengira, oh keturunanku yang paling bahagia, atau yang paling banyak hartanya, atau yang paling banyak anaknya. Tidak. Apa jawaban Nabi? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi.
Kata Nabi, orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Itu syarat. Ikhlas dari dalam hatinya. Itu dia ucapkan la ilaha illallah dengan keimanan. Bukan hanya sekedar ucapan tanpa keimanan. Itulah orang yang paling berbahagia. Itulah orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari dalam hatinya. Maka nikmat, sekali lagi, nikmat terbesar yang kita punya adalah nikmat keimanan kepada Allah. Nikmat keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, sangat banyak sekali dalil-dalil Quran, dalil-dalil dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan dan menegaskan serta mendorong kita dengan sebesar-besar dorongan supaya kita ini selalu berada di atas keimanan, untuk selalu mentajdid, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak kita untuk kita dalam kehidupan dunia ini harus memperbaharui keimanan. Jangan merasa aman, aman misalnya. Tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita sadar di dalam hadits riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Kata Nabi, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Masya Allah. Sesungguhnya keimanan itu betul-betul akan pudar dalam rongga dada salah seorang dari kalian. Nabi yang bilang begitu. Innal imana la yakhlaqu. Sungguh keimanan itu betul-betul akan pudar di dalam jauh ahdikum, di dalam dada salah seorang dari kalian. Kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana baju yang kita pakai ini akan pudar. Kita perhatikan diri kita masing-masing. Ada enggak baju yang kita beli tidak pernah pudar? Begitu. Pasti akan berubah warnanya. Pasti akan mulai tidak kuat jahitannya, dipastikan itu. Begitu keimanan tak? Itu kata Nabi ini. Seperti itulah keimanan kita. Kata Nabi, Nabi katakan, sungguh keimanan kalian betul-betul, kata Nabi, akan pudar seperti pakaian yang kalian pakai. Bahkan di antara kita, bajunya kadang tidak pudar, cuman dia sudah mau kasih orang lain. Kenapa? Bosan. Bukan tidak zaman mini baju. Begitu itu keimanan. Keimanan itu di dalam rongga dada kita ini, kata Nabi, akan seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah, berdoalah. Berdoalah kepada Allah, ayyujaddida al-iman fi qulubikum, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaharui keimanan dalam hati kalian. Iya, karena kita lihat orang hari ini, Masya Allah, tapi ternyata beberapa bulan kemudian dia jauh dari sebelumnya. Kenapa sebenarnya? Itu tadi, keimanan itu bisa pudar. Iya, kita mungkin bisa bilang, kasihan si fulan sudah futur. Sebenarnya bukan dia futur, keimanannya dalam hatinya sudah pudar. Maka kita yang berada di atas keimanan, kata Nabi, fas'alullaha, mintalah kepada Allah, ayyujaddidal imana fi qulubikum,
agar supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Maka ini adalah hadits yang sangat agung yang menggambarkan kepada kita agar supaya kita tidak merasa aman kalau kita ini adalah orang yang sudah bagus keimanannya, terus kita tidak pernah perbaharui. Tidak pernah kita perbaharui keimanan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan sebagai bekal untuk kembali memeriksa hati kita, ya, memeriksa keimanan kita kepada Allah, karena yang mendapatkan keberuntungan adalah yang punya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, kita lanjut dengan pertanyaan yang masuk. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, apa benar perawatan PRP itu haram? Apa ini PRP? Apa itu? Prosesnya darah kita diambil sedikit, lalu dimasukkan ke dalam mesin, dan hasil dari darah kita dari darah kita bening itu disuntikan di wajah. Apa itu? Apa itu PRP? PRP? Ah, jelaskan dulu di dalam. Kita ini bukan orang. Apa yang dilakukan itu? Makin. Ya, sambil menunggu. Sambil menunggu penjelasan, ini ada pertanyaan lagi. Iya, katanya, Afwan Ustadz, apa hukumnya jika seorang perempuan ingin menikah, tapi kedua orang tua tidak setuju? Apakah bisa diwalikan ke penghulu atau tidak, Ustadz? Iya, dilihat dulu tidak setujunya kenapa. Iya, tidak setujunya kenapa? Itu dilihat. Karena bahkan nanti di pengadilan, di KUA, itu nanti akan menimbang apakah tidak setujunya itu adalah udzur yang syar'i atau tidak syar'i. Itu nanti dilihat. Itu nanti dilihat. Nah, kalau saya, lebih bagus kita ke pengadilan. Ajukan. Iya, ajukan, karena nanti dari pengadilan yang akan memutuskan, mengeluarkan surat ke Pak Imam, penghulu. Karena penghulu itu tidak bisa langsung kasih nikah tanpa ada surat dari pengadilan kalau seperti ini. Kalau seperti ini. Makanya diperhatikan baik-baik dulu kenapa ini tidak setuju. Iya, kenapa dia tidak setuju. Diperhatikan baik-baik mumpung kita belum menikah, karena kita harus pikirkan setelahnya. Jangan sampai menjadi sebab putus silaturahmi. Ya, jangan sampai. Karena kita harus pikir ibu kita adalah orang yang melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan, kemudian menyusui kita selama 2 tahun. Kemudian tentunya tidak cocok kita balas mereka ketika besar dengan balasan yang tidak bagus. Walaupun bersamaan dengan itu, tetap kita lihat, ya, apakah itu nanti membahayakan agama kita atau tidak, maka itu dilihat. Dan insya Allah kalau kita ke pengadilan nanti bisa di sana yang akan memutuskannya. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan berikutnya, apa hukumnya kalau kita bergeser di saat kita sholat? Misal ada serangga seperti semut atau sejenisnya
di tempat sujud kita, boleh. Karena kan kalau ada yang membahayakan dalam sholat, boleh kita bergerak. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, uqtulul aswadain fi sholat. Bunuhlah kelejengking atau ular dalam sholat. Jadi kalau ada kelejengking, boleh kita bunuh. Kita lanjut sholat. Boleh. Kalau ada ular, boleh kita bunuh. Kita lanjut sholat. Tidak perlu kita batalkan. Tidak perlu kita batalkan. Sini ada pertanyaan berikutnya. Ustadz minta petunjuk. Saya sudah talak 1. Saya punya istri. Sudah lebih 3 tahun saya tidak nafkahi. Apakah itu sudah jatuh talak 3, Ustadz? Tapi akhir-akhir ini komunikasi saya sama mantan istri kembali membaik. Wah. Dan kami berencana rujuk kembali. Apakah saya harus tunggu dia bersuami, lalu cerai dengan suaminya, baru saya bisa menikah dengan dia lagi? Atau saya bisa langsung menikah, Ustaz? Kembali dengan seperti awal. Dipastikan dulu ya. Pastikan dulu nih, talak 1 betul atau sudah talak 3? Itu dipastikan dulu. Jangan sampai kita bilang di saya talak 1 padahal talak 3 maki. Dipastikan dulu. Karena kalau memang betul kita talak 1, maka kita boleh menikah tanpa dia menikah lagi dengan orang. Kalau memang betul ya, dipastikan dulu. Karena saya takut juga ngomong, jangan sampai nanti kita menikah ternyata sudah talak 3, nah mantan tak belum menikah dengan orang. Kan gini, talak 3 itu harus menikah dulu dengan orang lain. Kemudian qadarullah ditinggal cerai atau ditinggal mati, boleh kita menikah dengannya. Tapi kalau talak 1 dan talak 2 sudah keluar masa iddah, sudah lewat masa iddah 3 kali haid, maka boleh menikah dengannya tanpa dia menikah dulu dengan orang lain. Tapi sekali lagi jangan sampai saya dibawa kesalahan. Kita pastikan dulu, apakah betul talak 1 kita dulu atau kita talak 3. Tapi kalau betul talak 1, maka betul boleh kita langsung menikah dengannya dengan mahar yang baru, akad dan wali 2 saksi. 2 saksi. Jadi dipastikan dulu, wallahu alam. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita agar bisa menerima cobaan? Iya, kita sebenarnya beriman terhadap takdir. Bahwa semua yang terjadi pada kita itu sudah ditakdirkan. Maka akan mudah kita menerima. Sebagaimana adanya kita di dunia ini adalah takdir dari Allah. Allah yang menentukan kita ada. Maka apa yang kita dapatkan itu juga adalah takdir dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Itu semua Allah. Iya, yang kehendaki. Maka dengan keyakinan itu mudah bagi kita untuk melewati setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustaz, tolong diberikan tips untuk memperbaharui keimanan kita ini yang sering naik turun dengan belajar. Iya, karena disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan selainnya, makin kita kenal Allah, maka keimanan kita akan makin tinggi. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita kenal tanpa belajar. Dengan belajar, jalan yang paling bagus adalah kita belajar terus agama. Ya, kita selalu belajar melihat ayat-ayat syariah dengan membaca Quran, mendengarkan Quran, dan ayat-ayat kauniyah, melihat ciptaan-ciptaan Allah itu membuat kita, ya, keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Selesai sini kertas, tinggal tadi ini apa ini? PRP. Saya bisa tambahkan sedikit ini PRP ini Ustaz, platelet rich plasma. Jadi dia itu sebenarnya komponen darah. Di darah kita itu ada komponennya, ada plasma darah, dan di dalam yang terpisah disebut ada komposit, sel darah merah dan sel darah putih. Nah ini PRP ini plasma darah pasien itu dikeluarkan. Jadi darah pasien itu dikeluarkan, kemudian dipisahkan plasma darahnya. Plasma darah yang kayak komposit ini
disuntikan kembali ke tubuh pasien. Itu gunanya untuk salah satu untuk regenerasi, jadi untuk digantikan juga itu Ustaz. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu nanti apa boleh? Terus ada pertanyaan juga Ustaz, satu. Oh, jadi darahnya gini. Ya, jadi komponen darah kita dikeluarkan. Kemudian dari darah kita itu dipisahkan plasma darahnya yang mengandung trombosit. Nah, ini untuk salah satu fungsinya itu untuk regenerasi. Untuk kalau perempuan ya mungkin harus digantikan dengan Ustaz. Baik, berarti dokter bilang apa? Apakah membahayakan itu atau tidak? Tidak, dokternya dulu bilang. Karena jawabannya tergantung dokter bilang apa. Kan kalau dokter bilang membahayakan, nanti di masa tuanya akan membahayakan badannya misalnya. Kalau dari kita pastikan dari komponen dari darah ke kiri. Kalau begitu kan tidak masalah. Kan gitu tadi, tergantung jawabannya dokter. Kalau dokter bilang ini tidak membahayakan, cuman ada peremajaan dari selnya, darahnya, tidak masalah. Tidak ada masalah dalam hal itu. Jadi tergantung jawaban dari dokter. Iya, kalau dokter bilang tidak ada doror baginya, tidak ada bahaya baginya, di masa dekat atau masa akan datang, maka tidak ada masalah. Karena memang kita dalam apa yang baru ini ditemukan adalah tergantung dorornya. Tidak ada doror maka halal boleh, ada doror maka tidak boleh. Iya, wallahualam. Silakan pertanyaan berikut. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita mempunyai usaha perkebunan, terus anaknya, ini kan ceritanya yang mengerjakan ini saudara kita. Kemudian kita perjanjiannya begini, kalau ada hasil kita bagi dua. Apakah boleh? Itu yang tidak, bukan tidak ada unsur kita. Kemudian bagaimana nanti dengan untuk perhitungan zakatnya? Kapan kita keluarkan zakat? Baik. Masalah bagi hasil tadi tidak apa-apa. Ya, mau bagi dua atau 60-40 atau 70-30 tergantung, itu tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Ya, masalah bagi hasil tidak masalah. Kemudian masalah zakat, tentunya zakat pertanian itu tidak sama dengan zakat harta yang lain. Karena kalau zakat harta yang lain adalah setahun umurnya. Kalau zakat pertanian setiap panen. Jadi zakat pertanian itu setiap panen harus dikeluarkan. Karena Allah perintahkan begitu. Wa tu haqqahu yauma hasadih, kata Allah. Keluarkan zakatnya saat panen. Kemudian yang diinginkan adalah hasil bersihnya. Itu sudah dikeluarkan gaji orang, misalnya kalau digaji dari padinya misalnya, ya. Kemudian sudah dibagikan, kalau tadi yang dibagi hasil sudah dibagikan. Sudah diberikan hak yang punya hak, kemudian kita keluarkan zakatnya. Kemudian kita keluarkan zakatnya. Jadi jangan keluarkan dulu sebelum dibagi semuanya. Karena nanti akan tentunya kita bisa mendolimi hak orang lain. Menjadi mendolimi hak orang lain. Jadi kembali bagi dulu baru setelah itu keluarkan zakatnya. Wallahualam. Tergantung. Iya, itu juga yang perlu ditanya. Untuk zakatnya itu tergantung kita pengairannya adalah gratis atau biaya. Nah, kalau pakai biaya maka setengah dari 1/10. Misalnya kan gini, zakatnya itu pertanian, jika kita dapat 1 ton, ya, 1000 kilo, maka zakatnya adalah 100 kilo. Begitu hitungan mudahnya. Nah, kalau kita pakai pengairannya adalah dengan dibiayai setengahnya. 50 kilo setiap 1 ton. Iya, 50 kilo setiap 1 ton. Setiap 1000 kilo, 50 kilo. Iya. Setiap 1 ton, 1 ton kan 1000 kilo. Iya. Jadi nanti hitungannya itu 100 kilo, keluar 10. 100 kilo itu keluar 10 kilo. Gitu hitungannya nanti. Tapi itu kalau tak ada hujan. Kalau kita pakai biaya pengairannya adalah misalnya dipompakan air, pakai biaya, maka setengahnya saja. Setengahnya. Misalnya tadi 100 kilo menjadi 50 kilogram. Itu zakatnya. Wallahualam.
Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, adakah itu zakat penghasilan seperti pegawai? Tergantung apa yang kita maukan. Jadi maksudnya kalau penghasilan tak tersimpan setahun, ya ada. Karena kan kalau mencapai nisab dan tersimpan setahun, maka wajib zakat. Kalau yang kita inginkan adalah setiap gaji kita per bulan, maka tergantung lagi gaji kita berapa. Berapa gaji kita? 5 juta. Belum masuk nisab. Kan orang gajinya itu di bawah nilai perak. Jadi gini. Kita itu kalau punya penghasilan, nilainya ke nilai perak. 595 gram. Kan perak harganya murah. Perak 595 gram. Kalau senilai dengan itu tersimpan setahun, wajib zakat. Jadi kalau yang kita maksudkan tadi ada penghasilan tak sudah mencapai nisab, apakah sudah wajib zakat? Belum. Tinggal dulu setahun. Tapi kalau gaji tak bulan ini biar 100 juta tapi habis semua, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya, kecuali sedekah sunnah namanya. Kan dari penghasilan tak itu adalah sedekah sunnah adalah sepertiga. Itu dianjurkan. Sedekah sunnah saja. Misalnya kalau kita punya penghasilan 10 juta, kita keluarkan sedekah sunnahnya sepertiga. Sunnahnya begitu. Tapi kalau yang kita tanyakan zakat wajib, tidak. Zakat wajib itu memiliki 2 syarat. Mencapai nisab dan tinggal setahun. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.